Selamat pagi, Namo Buddhaya. Soti Hotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sangti Ratana. Ibu Bapak, kita kembali bersama untuk mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang bajik, yang bisa kita lakukan dan mampu kita lakukan sepatutnya. Itulah yang perlu kita lakukan seperti pagi hari ini. Menyisihkan waktu, menggunakan waktu untuk bersama berbuat kebajikan. Pada kesempatan ini saya langsung saja mengingat ya supaya waktunya enggak panjang-panjang. Belajar Dhamma dengan batasan tema yaitu melakukan yang bisa dan mampu untuk dilakukannya. Artinya melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Tentu yang mampu dan bisa kita lakukan itu sepatutnya kita lakukan. Seperti tadi sudah saya singgung, menyisihkan waktu, menggunakan waktu kita bersama seperti ini sebenarnya adalah bisa kita lakukan dan mampu untuk kita lakukan, maka sepatutnya yang sudah kita lakukan bersama seperti saat ini mesti kita pertahankan. Karena ini bisa dilakukan dan memang mampu untuk kita lakukan. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, setiap makhluk terlahir dalam kehidupannya masing-masing, dewa, manusia, maupun makhluk-makhluk yang lainnya. Itu tidak lain adalah membawa kecenderungan atau karma-karma masa lalu. Nah, kecenderungan itu yang akan membentuk, kecenderungan dalam kehidupan kita ini akan membentuk yang namanya karakter. Ya, jadi percaya atau tidak percaya, faktanya sebenarnya seperti itu. Jadi kecenderungan dalam kehidupan masa lalu akan menjadi karakter kita dalam kehidupan sekarang. Nah, maka hal ini patut kita untuk ketahui. Diri kita sendiri maupun orang lain. Orang lain di sini bukan yang saya maksud, orang lain yang bukan saudara, bukan keluarga. Orang lain juga termasuk saudara, orang tua, keluarga kita sendiri. Orang lain di sini adalah di luar diri kita masing-masing. Karena itu fakta dalam kehidupan. Kecenderungan yang dibawa dalam kehidupan sekarang tidak lain itu buah daripada perbuatan masa lalu. Mengapa itu harus kita ketahui? Karena itu yang memang bisa kita lakukan dan mampu untuk kita lakukan untuk mengetahui. Sebab kalau mengubah orang lain itu tidak bisa kita lakukan. Mengetahui kecenderungan yang menjadi karakter dalam kehidupan kita, diri kita, orang yang di luar diri kita, supaya tatkala kita berinteraksi, karena kan nggak mungkin kita nggak berinteraksi. Suami istri pasti. Setelah suami istri ya punya anggota keluarga, aktivitas dalam keluarga, berinteraksi. Pada papa mama, kepada saudara, kepada anak, kepada cucu, berinteraksi. Tatkala kita tidak memahami bahwa setiap orang itu mempunyai kecenderungan yaitu namanya karakter, Bu, Bapak, kita akan bakalan mengalami kesulitan. Jika kita tidak mempunyai modal memahami, mengetahui kecenderungan yang dibawa atau karakter diri kita maupun keluarga kita.
Oh, jadi mengerti, memahami akan kecenderungan, karakter itu akan membawa kemudahan kita, Bante. Jawabannya, iya. Ibu bapak, hidup ini ingin susah atau ingin mudah? Mudah lah. Pasti kita ingin mudah. Kalau kita ingin mudah, belajar dhamma seperti ini salah satunya yang akan kita dapatkan adalah pemahaman pengetahuan. Saya kira dapat pegelnya saja Bante kalau kita duduk berjam-jam di biara. Enggak lah, itu kan konsekuensi. Konsekuensi dari kita belajar. Tapi belajar dhamma itu kita salah satunya yang akan kita dapatkan pengetahuan, pemahaman tentang dhamma atau tentang hidup dan kehidupan. Salah satunya adalah mengetahui kecenderungan atau karakter diri kita, pasangan hidup Anda, anak cucu saudara orang tua Anda, tatkala Anda tumbuh berkembang, berinteraksi dalam kehidupan di rumah. Kan hidup kita tidak hanya di rumah saja. Saya kira ini nggak usah saya tanyakan, betul Pak, begitu nggak usah, saya yakin pasti kita semua tidak hanya di rumah saja. Selain di rumah kita juga berinteraksi lebih meluas, apalagi kehidupan sekarang, kehidupan global. Di kamar tapi tidak di kamar. Tuh. Karena global, kalau dulu kan di kamar memang di kamar. Orang tua hanya jaga di depan pintu, aman anak-anak. Karena anak-anak di kamar. Sekarang di kamar tapi belum tentu di kamar. Tangan ini bisa lincah sekali loh. Gunakan kemajuan teknologi. Saya kira bisa menghilang Bante, ya, itu ilmu tersendiri ya, ilmu tersendiri kalau bisa ngilang tahu-tahu di kamar orangnya ada di misalnya tempat lain, itu ilmu tersendiri. Nah, ini menggunakan teknologi seperti itu. Jadi artinya interaksi kita itu memang tidak hanya di rumah. Semua itu Ibu Bapak diperlukan namanya pemahaman. Dan pemahaman itu bisa kita lakukan, mampu kita lakukan. Untuk memahami bahwa semua orang mempunyai kecenderungan. Semua orang mempunyai karakter masing-masing. Maka dalam Buddha Dhamma itu ada 6 karakter. Satu misalnya roga carita. 2 misalnya dosa carita. 3 misalnya moha carita. 4 ya Vitaka carita, 5 sada carita, 6 budi carita. Ada 6 kecenderungan. Ini pengaruh dari kehidupan-kehidupan yang masa lalu. Jadi akan menjadi kecenderungan. Apakah itu yang menentukan? Tentu tidak. Itu mengaruhi dalam kehidupan sekarang. Karakter itu. Nah, kalau di antara kita atau keluarga kita, misalnya mempunyai kecenderungan yang kuat, yaitu roga carita. Roga carita itu keinginan, nafsu keinginan itu yang kuat. Nah, Ibu Bapak nggak perlu heran kalau kita sudah mempunyai pemahaman ini. Cuma harus dijaga kalau itu pasangan hidup Anda. Kenapa Bante? Gampang tertarik. Tuh loh. Yang suami gampang tertarik untuk wanita-wanita cantik. Yang istri gampang tertarik oleh laki-laki yang tampan. Memang kecenderungannya begitu. Bukan hanya kecantikan dan ketampanan. Tentu kelebihan-kelebihan yang lain yang bisa untuk memunculkan karakternya, yaitu roga carita. Maka kalau ada dalam kehidupan tidak cukup satu istri atau satu suami, itu bukan gara-gara tanggal lahir loh Bu. Apakah boleh Bante kita dalam agama Buddha? Ini masalahnya bukan boleh dan tidak boleh ya, jangan dibawa ke sana. Kita membahas kecenderungan, karakter yang terbawa sejak terlahir. Apakah itu tidak bisa diubah Bante? Jawabannya tentu saja bisa.
Yang baik bisa menjadi tidak baik kalau nggak dikelola, yang tidak baik, ya, yang tidak baik bisa menjadi baik kalau dikelola. Maka kata kuncinya adalah pada kehidupan sekarang, bukan menyandarkan kecenderungan atau karakter yang dibawa dalam kehidupan masa lalu. Lah ini lagi yang perlu saya ingatkan, pentingnya ibu bapak menyisihkan waktu seperti ini. Supaya kalau kecenderungan kita di masa lalu itu tidak baik, kita kondisikan dengan kondisi yang baik. Supaya yang tidak baik itu tidak akan tumbuh berkembang. Yang baik itu, supaya yang tidak baik itu tidak tumbuh berkembang. Yang baik yang kita bawa itu bisa tumbuh berkembang. Kalau kita mengondisikan, menyisihkan waktu kita gunakan belajar dhamma seperti ini. Ya, semoga setiap minggu lantai 2, lantai 1 terisi seperti ini. Kan semangat kan begitu kalau temannya banyak gitu. Masa seminggu sekali pada nggak disisihkan waktu? Kalau sehari 5 kali, maulah. Kalau mau kita coba nanti ya kita buat jadwal sehari 5 kali atau 6 kali gitu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, jadi kalau ada kecenderungan orang hidup itu terus ya mengikuti ya keinginannya, indrianya itu sulit untuk dibendung. Nah, ini mesti kita ketahui. Karena ini yang bisa kita lakukan dan itu mampu kita melakukan dengan seiring waktu yang kita miliki tatkala kita kumpul dalam berinteraksi. Keluarga, teman, di kantor, dan lain sebagainya, bisa mengetahui. Jadi tidak nanti sebentar-sebentar, aduh karma apa saya ini. Keluhan itu tentu saja tidak akan membantu. Cuma keluhan itu bisa untuk ngasih makanan emosi kita. Emosi kita dipenuhi itu dan ngeluh gitu, tapi nggak akan mengubah persoalan. Mengerti hal itu penting. Nanti kita bisa untuk bersikap. Yang kedua, Ibu Bapak, kecenderungan dalam kehidupan ini selain roga carita, dosa carita. Ya ini juga ke bawah dalam kehidupan masa lalu. Dosa itu adalah kebencian. Kebencian yang menjadi kecenderungan, dominan dalam kehidupan orang. Dalam kehidupan kita, bisa jadi kalau kita dosa carita. Bu, jangankan disenggol. Itu bahasa halusnya lah disenggol. Jangankan diganggu. Jangankan dibully. Enggak disenggol, enggak diganggu, enggak dibully. Sudah dia bergerak lebih dulu. Daripada saya dipukul lebih bagus, saya mukul dulu. Wow. Bu, kalau ada orang yang mempunyai kecenderungan seperti itu, bacaannya apa? Lagi-lagi jangan sampai, oh ini gara-gara jendelanya rumah kanan dan kiri tidak seimbang. Maka berat sebelah dia. Kalau ada orang yang mempunyai asumsi seperti itu, apakah dilarang? Ya enggak lah. Bebas-bebas saja kalau orang mempunyai asumsi seperti itu. Tapi begitu kita melihat dari perspektif agama Buddha, bahwa orang itu membawa kecenderungan dalam kehidupannya ini, kalau yang gampang benci, jengkel, marah, dan lain sebagainya itu tidak lain adalah kecenderungan dalam kehidupan masa lalu menjadi karakter dalam kehidupan sekarang yang disebut dengan istilah dosa carita. Kecenderungan untuk ingin membenci. Jadi bukan hanya kayak tulisan di angkasa, angka berapa? 2. Enggak. Ada tulisannya tapi bisa tertangkap angka 2. Di air lebih jelas lagi, tapi enggak ada bekasnya. Di pasir lebih jelas lagi. Perlu beberapa hari itu bisa hilang. Tapi bisa juga ini pahatan di batu. Siapa yang
Mau mengakui yang mempunyai kecenderungan itu kebenciannya tersimpan berpuluh-puluh tahun. Ayo angkat tangan, ada hadiahnya. Enggak lah, Bante malu-malukan diri saja. Nah ini kayaknya ya sedikit canda sajalah, serius terus jam-jam segini nih dingin-dingin begini pada ngantuk. Nanti bikunya cerita sendiri, lah umatnya pada siut gitu ya jadi. Ini bisa kita lakukan dan itu mampu kita lakukan. Tatkala kita berinteraksi dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, misalnya dalam pekerjaan atau pergaulan sosial bermasyarakat. Mengetahui tetapi perlu waktu. Tidak sekilas gitu, kalau sekilas kita bisa kejebak oleh pencitraan, kamuflase. Bu, Bapak kita ini masih suka pencitraan tidak? Masih, itu ciri khas dari putu jana. Contohnya aja kalau kita mau pergi-pergi khususnya pesta, kita merapikan diri enggak? Wong hidung kisah pecek saja, misalnya enggak mancung saja kita kasih sedikit kanan kiri. Supaya apa? Penampilan kita kelihatannya mancung. Kalau ingin mancung beneran, oh plastik kan bisa juga. Nah itu semua tidak dilarang, tapi itu semua bisa kita baca. Kehidupan orang duniawi itu masih suka penampilan-penampilan. Wong pakaian aja disetrika supaya licin, mau kayak gaya biku begini tanpa setrika, belum tentu mau, nggak pede. Ya, begitulah. Nah itu kita harus jujur, tapi apakah itu nggak boleh? Boleh, nggak dilarang. Tapi masalahnya kan itulah kita manusia yang masih putu jana itu masih gampang untuk menampilkan hal-hal yang bajik. Yang tidak baik itu kita sembunyikan rapat-rapat supaya orang tidak tahu. Tapi ketika kita berinteraksi dengan waktu yang cukup, itu akan kebaca juga, akan diketahui. Oh ini dosa carita. Pasangan hidup saya ini, anakku ini, cucuku ini, temanku ini, dan lain sebagainya. Atau diriku sendiri ini termasuk dosa carita. Kesenggol sedikit saja, wah akan meledak. Apalagi bukan kesenggol sedikit. Wah itu bisa jadi masalah besar gitu. Nah mengetahui hal itu pentingnya apa? Bisa untuk bersikap supaya berhati-hati. Jangan sampai nyenggol. Kalau kesenggol nggak sengaja supaya kita cepat-cepat mengucapkan kata maaf. Nah ini pentingnya kita untuk memahami supaya kita bisa untuk menyikapi. Bu, Bapak, saudara-saudari sedama, tentu selain kecenderungan dosa carita, masih ada wong ini tadi 6. Untung ini singkat-singkat, kalau 1 jam kali 6, 6 jam. Bisa sampai jam 3 nih. Jam 3 ya kami kabur, Bante biar ke Bante sendiri, cerita sendiri. Yalah kalau sampai jam 6 itu ya keterlaluan juga gitu. Jadi ya ini disingkat-singkat, selain dosa carita mempunyai kecenderungan yaitu benci. Nah, sekarang ini moha carita. Moha carita ini mempunyai ya tingkat pengenalan, tingkat pengetahuan ini agak lambat. Ya, jadi kalau suatu saat kita tahu kita misalnya punya teman, misalnya punya keluarga, lambat sekali. Ya kita jangan sampai marah-marah. Kalau kita sampai marah-marah, sama. Dia lambat untuk mengerti, kita juga lambat tidak mau mengerti. Bahwa dia itu memang lambat. Kita nuntut dia itu cepat. Tanpa kita sadari ibu bapak, kita sama tatkala kita melakukan itu. Dasar blak 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 begitu. Pakai dasar juga seperti kacang aja, jualan kacang. Dasar nanti kasih tahu sudah ini lupa lagi dan lain sebagainya, panjang lebar. Mengapa ibu bapak kita bisa berperilaku seperti itu tatkala kita berhadapan dengan orang yang enggak tanggap
Dalam segala hal misalnya kita berinteraksi dalam kehidupan, karena salah satunya kita tidak memahami bahwa setiap makhluk hidup, khususnya kita itu, membawa kecenderungan masa lalu yang dikenal dengan istilahnya carita itu. Lalu kalau moha carita ya begitu. Nggak bisa diubah dalam waktu singkat. Diubahnya mesti melalui proses yang panjang. Itu pun kalau mereka mau. Kalau dia nggak mau, sulit. Karena semua itu tergantung pada dirinya sendiri. Oh itu toh Bante, pentingnya kita memahami, mengerti. Tatkala kita berinteraksi dalam rumah tangga dan di mana saja, supaya kita itu bisa bersikap. Kalau ketemu orang yang mempunyai kecenderungan berbeda-beda dalam kehidupannya, mempunyai watak, karakter yang berbeda-beda. Sekarang yang berikutnya yaitu Vitaka Carita. Labil, gampang gelisah, cemas. Belum apa-apa sudah khawatirnya berlebihan. Nah kalau ini nggak dipahami dari perspektif itu, dari kepercayaan tertentu bisa jadi. Bante, apa Bu? Tolong dong lihatkan garis tangan anak saya. Misalnya kalau itu anak, kalau itu teman juga bisa begitu. Emang kenapa Bu? Ini orangnya kekhawatirannya luar biasa Bante, cemas dan lain sebagainya. Siapa tahu Bante bisa melihat garis tangan. Lah ketemu Bante yang langsung sedikit humor. Baik Bu, saya akan lihat. Oh, garis tangan anak ibu ini cuma lurus dan bengkok. Ya. Apa artinya Bante lurus dan bengkok? Lurus itu pesannya adalah supaya berbuat baik. Bengkok artinya jangan berbuat jahat. Karena kalau berbuat jahat akibatnya penderitaan, berbuat baik akibatnya kebahagiaan. Masuk akal juga ya Bante garis tangan itu. Ya masuk akal lah kalau dimasukkan di akal. Kalau diluarkan dari akal, yang penting kan pesan nasihatnya itu. Tapi kalau langsung, wah ini bahaya nih, 2 hari lagi. Terus wah, langsung ada kepentingan-kepentingan di balik itu. Ya itu kan nggak baik gitu loh. Sudah ditakut-takuti supaya menghilangkan rasa takutnya, ada juga ciswanya. Wah misalnya. Istilah ciswanya ya istilah konsekuensinya suruh menyelesaikan itu, disuruh apa dan lain sebagainya. Tergantung pesannya tadi. Pesannya itu untuk mengedukasi ke arah yang baik atau pesannya itu ya jauh daripada hal itu. Jadi Vitaka Carita ini gelisah, batin yang labil, terus kekhawatirannya itu berlebihan. Belum terjadi apa-apa, nanti kalau jadi begini bagaimana? Sehingga kerja ini tidak bisa fokus. Karena memikirkan yang tidak-tidak itu. Ya Bante, aku punya teman seperti itu Bante. Nah itu dia. Pentingnya untuk mengetahui supaya apa? Supaya bisa bersikap. Minimal untuk menenangkan. Sudahlah, jangan khawatir. Nanti kalau ada apa-apa, saya orang pertama akan membantu kamu. Nah setidaknya kan rasa yang gundah, rasa yang bimbang itu karena reaksi daripada kecenderungannya itu kan ada yang menghibur. Lain kalau kita nggak mengerti bahwa itu adalah kecenderungan dari masa lalu. Sudah sedikit sentimen lagi. Dia cerita kegelisahannya. Oh tetanggaku sebelah kemarin seperti yang kamu alami itu. Nggak lama langsung meninggal dia. Wah. Oh ini toh Bante pentingnya diajak ketemu minggu, nyisikan waktu, belajar dhamma untuk mendapatkan pengetahuan, memahami akan hidup dan kehidupan, diantaranya adalah karakter kecenderungan ini, kita bisa untuk bersikap.
Dan itu bisa kita lakukan, mampu kita lakukan. Kalau nggak bisa dilakukan dan nggak mampu dilakukan, seperti dhamma yang diajarkan Sang Buddha, kalau nggak bisa dipraktekkan, nggak mampu untuk dipraktekkan, tentu Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha tidak akan mengajarkan dhamma. Masalahnya Ibu Bapak, kita itu mau tidak. Kata kuncinya kan itu. Karena kita ini punya potensi, mampu, bisa, kita punya potensi itu. Nah, kata kuncinya adalah kita mau enggak. Nah ini, kemauan ini yang harus kita miliki. Karena kemauan ini sebenarnya kata kunci. Kalau kita mau enggak ada kesempatan, cari kesempatan. Karena ada kemauan. Kalau ada kesempatan, tidak dibiarkan lewat begitu saja. Kemauan untuk mengisi kesempatan itu untuk hal-hal yang baik. Kalau nggak ada kemampuan Bante, walaupun ada kemauan, Bu, Bapak, berbuat baik itu sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Berbuat baik itu tidak harus menjadi sukses secara materi dan posisi, tidak harus. Tapi ketika kita mempunyai kemauan untuk berbuat baik, melalui pikiran, ucapan, dan jasmani kita ini bisa kita gunakan untuk berbuat baik. Jadi jangan sampai dikonfrontasikan ini. Banyak orang mau Bante tapi nggak mampu Bante. Ditanyakan kemauannya itu sungguh-sungguh enggak. Kalau kemauannya sungguh-sungguh pasti ada kemampuan. Walaupun tidak materi. Tapi kan kadang-kadang mengatasnamakan kemauan. Mengatasnamakan rakyat. Jangan jauh-jauh Bante, enggak lah. Di sini saja, jauh-jauh enggak boleh nanti ya. Kemauan kita itu sungguh-sungguh enggak untuk melakukan perbuatan baik. Kalau kemauan kita sungguh-sungguh, kemampuan itu akan menyusul. Nah, jadi ketika kita memahami, oh kecenderungan itu diantaranya adalah pitaka carita. Keraguan, kebimbangan, kegelisahan, batin yang labil. Kalau kita bisa mengetahui itu, setidak-tidaknya kita bisa mendampingi, menenangkan. Itulah kita untuk bersikap. Setelah kita mengetahui bagaimana kita untuk bersikap. Bu, Bapak, yang berikutnya adalah kecenderungan yang dibawa dalam kehidupan masa lalu, yang akan terwujud, yang akan dominan dalam kehidupan sekarang itu, yaitu sada carita. Yang mempunyai keyakinan, ya ini bisa baik, jadi gak bisa buruk kalau nggak dikelola. Kalau cuma keyakinan saja, kerjasama dengan keinginan, keserakahan, Bu, Bapak, banyak loh kasus. Ada yang minta tolong. Dia butuh dana cepat. Tapi saat itu dia ceritakan enggak bawa dana. Dia punya sesuatu yang berharga. Punya emas, bukan emas paijo loh ya. Emas beneran gitu. Saya timbang 1 kilo. Karena butuh uang secepatnya, itu disuruh ganti. Tidak usah seharga 1 kilo. Kalau dihitung berlipat-lipat untungnya. Karena yang mau ganti ini sekaligus mau menolong dan dapat untung, cari begitu kan sulit. Satu sisi menolong, satu sisinya untung berlipat-lipat. Dites itu barang. Yang ahlinya ngetes. Dites bener, itu bukan mas paijo, mas beneran gitu loh. Bu, Bapak, karena ini memang modus. Yang dites dengan yang disuruh ganti itu, bendanya beda. Kalau cuma hanya yakin saja kita, kerjasama keyakinan itu tadi dengan roga carita, keinginan keserakahan itu
berlebihan, boro-boro untung buntung Bu Ai. Jadi keyakinan ini memang baik kalau dikelola dengan baik. Yakin kepada Sang Buddha adalah maha sempurna. Dengan yakin pada Sang Buddha adalah maha sempurna karena Buddha itu adalah sempurna. Bukan hanya melihat sosoknya atau rupangnya, tapi kesempurnaan itu. Tatkala keyakinan itu kita miliki, maka benih-benih kemuliaan yang ada batin kita akan terkondisikan, bisa tumbuh berkembang. Orang bisa menjadi bajing karena mempunyai keyakinan dikelola dengan hal yang baik. Sama dengan kayak cerita Mata Kundali dalam Dhammapada Atthakatha. Orang tuanya bingung setengah mati. Karena orang tuanya ini pelit, anaknya sakit keras, enggak dibawa ke tabib, enggak dibawa ke dokter. Malah dia konsultasi kepada tabib, meramu obat sendiri. Akhirnya apa? Sakitnya semakin parah. Semakin parah, tidak ditaruh di rumah, di beranda rumah, di teras. Takut sampai harta kekayaannya itu diketahui masyarakat. Anaknya di pagi hari, Sang Buddha itu mempunyai kebiasaan untuk melihat dunia. Manakala ada makhluk-makhluk yang memang karma baiknya itu sudah saatnya dikondisikan, Sang Buddha mengondisikannya. Oh, Mata Kundali yang sakit keras ini. Sudah tidak bisa tertolong lagi kelangsungan hidupnya, saatnya untuk mangkat, tapi berangkatnya atau kematiannya bisa membawa kelahiran di alam bahagia. Karena yakin pada Buddha. Keyakinan saja bisa untuk lahir di alam surga. Nah itu tentu saja yang mempunyai kecenderungan, keyakinan, dikelola dengan baik dan mempunyai objek keyakinan yang tepat. Sampai orang tuanya bingung. Mana mungkin bisa lahir di alam surga? Karena seingat saya tidak pernah melakukan perbuatan baik. Dana tidak pernah melakukan latihan sila pada uposatha. Oh ternyata faktor daripada keyakinan itu. Ini kalau diceritakan nanti menghabiskan waktu juga. Singkat saja karena ini tambahan. Ceritanya adalah kalau dikelola dengan baik sadacarita ini juga akan membawa ke hal yang baik. Dan yang terakhir Ibu Bapak yaitu budi carita. Kecenderungan dalam kehidupan masa lalu yang ada pada kehidupan kita sekarang. Atau yang lain, yaitu mempunyai kecerdasan dan kebijaksanaan. Maka kalau ada misalnya siswa seperti Sariputta, Bante Sariputta maksudnya, Bante Moggallana, nah itu tidak gara-gara tanggal lahirnya, gara-gara lahir pada zaman Sang Buddha. Enggak, itu saja enggak cukup. Wong lahir pada zaman Sang Buddha kan banyak. Cunda juga lahir pada zaman Sang Buddha, yang tidak jauh dari Citawana. Yang penjagal babi itu enggak bisa juga. Seperti Bante Sariputta dengan Bante Moggallana. Di antaranya adalah kecenderungan atau karma masa lalu itu membawa kecenderungan dalam kehidupan sekarang. Nah Ibu Bapak kalau ini kita pahami, mempunyai cucu, mempunyai anak, mendidik cucu dan anak langsung tanggap, cucu langsung tanggap, pintar dan cerdas. Ya ini gampang pemahamannya. Karena apa yang kita inginkan sampai. Tapi begitu anak yang seperti moha carita, kasih tahu, nggak mau tahu, keinginannya nuntut saja. Ya, jadi bodoh tapi keinginannya kuat. Nah kalau itu nggak kita ketahui seperti belajar Dhamma sekarang ini, kita juga ikut bodoh juga.
Dia mempunyai kecenderungan bodoh, kita berbuat bodoh juga. Kesel, jengkel, marah, itu kita juga ikut bodoh. Karena frekuensi ini ketemu. Bisa lah dalam keluarga kita, itu juga frekuensinya ketemu. Nah inilah pentingnya kita itu untuk memahami. Setelah memahami, kita baru untuk menyikapi. Yaitu 6 kecenderungan. Memahami, mengerti, mengerti, memahami, menyikapi, dan sekarang yang ketiga ini adalah untuk menerima. Ibu Bapak, ini yang bisa kita lakukan dan mampu kita lakukan. Tatkala kita berinteraksi dalam kehidupan berumah tangga, bersosial masyarakat, kita akan ketemu itu semua. Mau menghindar? Tidak mungkin, karena diri kita juga bagian dari hal tersebut. Mau menghindar kemana? Kita tidak akan terhindar. Maka ajaan saya mengetahui. Supaya apa kita arahkan kepada ini yang bisa kita lakukan dan itu yang mampu kita lakukan. Supaya apa? Kita tidak menderita. Kan seringkali kan kita itu jengkel, kesel, marah. Karena apa? Kita menuntut yang sebenarnya nggak bisa kita lakukan, mau kita lakukan. Nggak mampu kita lakukan, kita paksakan, kita mampu-mampukan. Maka kita akan menderita. Nggak mungkin kita itu mau mengubah orang lain. Nggak mungkin. Tapi kecenderungan kita kan mau mengubah, khususnya itu kalau itu orang-orang dekat Anda. Anak, pasangan hidup, saudara. Aku ini rela apapun demi engkau, anakku. Misalnya, kalau anak ya, kalau pasangan hidup ya tinggal geser sajalah ya. Saya nggak pasangan hidup, ini nanti nggak pas lah ya anakku. Tanpa disadari atau disadari ibu bapak, kalau kita sudah berjuang totalitas demi orang yang kita sayangi, kita cintai, tuntutan itu entah halus atau kasar ini tumbuh berkembang. Ingin mengubah orang yang tidak baik menjadi baik. Faktanya belum juga jadi baik. Penderitaan tanpa kita suruh dia tumbuh berkembang. Walaupun nggak ngomel-ngomel secara langsung di malam hari, sulit tidur. Karma buruk apa aku ini? Aku sudah totalitas segala aku yang bisa kulakukan untuk dia. Untuk dia itu tadi tinggal hubungkan sendirilah Anda lah. Jadi untuk dia ini bisa anak, bisa pasangan hidup, bisa saudara, bisa teman, dan bisa lain sebagainya. Timbul keluhan seperti itu. Tadi sudah di awal saya sampaikan, apakah akan mengubah? Enggak mungkin. Hanya menambah. Menambah persoalan dalam kehidupan kita. Gara-gara kita apa? Mau melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Tidak mampu kita lakukan. Tapi akan kita lakukan. Ini yang harus kita kurangi, bahkan kita stop. Lakukanlah yang bisa kita lakukan, yang mampu kita lakukan. Memahami, menyikapi, dan untuk menerima. Apakah cuma itu Bante? Tidak. Beri yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang dekat kita. Misalnya kasih pemahaman, pengetahuan, keterampilan. Setelah kita kasih, itu kasih contoh. Motivasi, 3. Kasih pemahaman, pengetahuan, kasih juga contoh, kasih juga motivasi, dorong. Beri apresiasi, kasih bonus. Nanti kalau lulus dengan lulusan yang terbaik, nak, misalnya kasih, manalah bonusnya ke Singapura misalnya. Nah itu bagian ya. Itu yang bisa kita lakukan dan itu mampu dilakukan. Tapi kalau ibu bapak kita berpikir, berharap supaya anak yang baik itu menjadi baik karena kita, itu yang nggak bisa. Orang sering kali
membuat masalah dalam hidupnya, tidak disadari bahwa dia sendiri membuat masalah dalam hidupnya. Karena kedekatan orang ini. Kalau anak tetangga bisa cuek, kalau pasangan orang lain dia bisa cuek, kalau saudara bukan saudaranya sendiri dia bisa cuek, tapi kalau itu orang dekatnya, ini tidak gampang. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak ibu bapak, ayo lakukan yang bisa kita lakukan, yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Tapi jangan coba-coba yang memang itu nggak bisa dilakukan, jangan lakukan. Mengerti menyikapi untuk menerima, itu urusannya pada diri kita. Bukan mengubah orang lain. Itu yang bisa kita lakukan dan mampu kita lakukan. Tapi kalau sudah kita ini mencoba untuk mengubah orang lain, itu sulit, tidak mungkin bisa. Dengan istilah lain, Bu, Bapak, memenuhi keinginan kita dalam hidup ini. Memenuhi loh ya, bukan sekedar untuk ya sementara. Memenuhi sampai tuntas keinginan kita. Sebelum saya lanjutkan, kita ini hidup dengan keinginan atau sudah padamnya keinginan, Bu? Hidup dengan keinginan atau sudah padamnya keinginan? Masih dengan keinginan. Setiap langkah gerak kita itu sebenarnya dengan keinginan. Kan itu yang sering kita turuti. Itu yang sering kita coba penuhi. Walaupun hal itu tidak mungkin bisa terpenuhi. Tidak mungkin orang bisa memenuhi keinginannya. Walaupun itu sering dilakukan. Karena tercapai ini, ingin itu. Tercapai itu, ingin ono. Dan terus keinginan cirinya begitu. Tidak akan pernah terpenuhi. Tapi itu terus masih kita lakukan. Padahal itu tidak bisa sebenarnya kita penuhi. Dan tidak mampu kita bisa memenuhi keinginan. Yang bisa kita lakukan sebenarnya apa? Yang mampu kita lakukan sebenarnya apa? Walaupun ini tidak mudah, tapi bisa, mampu memadamkan keinginan. Itu yang sebenarnya mampu dan bisa dilakukan. Karena para siswa Arya, Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha, sudah memberi contoh, mengajarkan, dan para siswa tidak terus memenuhi keinginan. Karena itu tidak mungkin dipenuhi keinginan. Dengan istilah, Bu, walaupun mempunyai lautan permata. Lautan permata loh, Bu. Keinginan tidak akan pernah puas. Walaupun mempunyai gunung emas, bukan Mas Paijo lagi sekarang ini main di gunung emas ini gitu ya. Enggak bisa penuhi juga keinginan itu. Kalau begitu Bante, jangan melakukan yang tidak bisa dan mampu lakukan, yaitu terus menuruti keinginan. Yang bisa dan mampu untuk dilakukan adalah pelan-pelan untuk mengendalikan keinginan. Hal-hal yang tidak baik coba kita kurangi. Kalau misalnya keinginan itu terus menuntut kita kurangi, kayak kita latihan atasila. Setelah kita kendalikan, pada saatnya itu meningkat gigis. Pada saatnya bisa memadamkan keinginan. Kalau sudah sotapana, terkendali. Kalau anagami, sakadagami, anagami, sudah lain lagi. Kalau arahanta, sudah padam keinginannya. Itu yang bisa dilakukan dan mampu untuk dilakukannya. Tapi kalau sementara ini kita masih mengikuti keinginan kita, berarti kita tergolong dari 6 carita tadi, bisa gabungan ini. Bisa roga carita yang terus memicu keinginan kita. Kedua, juga bisa kerjasama dengan moha carita. Kebutuhan batin dan keinginan itu menjadi satu padu sehingga akan nggak bisa menyelesaikan tugas-tugas kita.
Baik Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, karena sudah jam 11, kalau kita lanjutkan lagi bisa terlalu ya waktunya kepanjangan, kita bisa ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Semoga ajaan saya yang sangat realistik yaitu ayo kita lakukan yang bisa dan mampu kita lakukan. Jangan kita lakukan yang tidak mampu dan tidak bisa kita lakukan. Supaya kehidupan kita ini menjadi efektif dan efisien dalam menjalani kehidupan kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu.